menyarankan Bapak Ibu jadi untuk menyempatkan waktu-waktunya, sebenarnya tidak waktu luang untuk bersama-sama kita belajar. Saya berdiri di sini bukan yang tapi hanya untuk kita berbagi ilmu, kita sharing di sini ya. Sharing saja. Yang akan saya bawakan di sini adalah mengenai budaya positif. Di sini ada, sebelum kita mulai materi mengenai budaya positif, ada kita bisa briefing sedikit mengenai matematika. Boleh kira-kira Bapak Ibu tebak berapa hasilnya ini kira-kira? Daun ada 15. Ulat ada 9. Ya. Berapa ini Bu? Langsung boleh hasilnya. Hasilnya boleh 2 menit saja. Ibu saya tembak. Tadi ibu saya tembak. Berarti Bapak sama Ibu Safian, siapa duluan yang sebut nama? Yang sebut nama berarti dia menang. Yang terakhir sebut nama berarti dia kalah. Tangan dengan mulut langsung berserang. Iya. Iya. Siapa yang duluan? Bagi saya percaya. Jeng.
padi kita memasukkan gandum, tidak. Karena pada dasarnya bahkan sebenarnya anak-anak kita itu sudah memiliki kodrat sejak lahir. Kita tinggal mengukur saja kemana anak ini mau sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi sebagai seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membagi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu tanaman padi dan lain sebagainya. Tetapi petani itu tidak bisa mengubah tanaman padi yang ditanam menjadi tanaman baru. Cuma bisa bagaimana tanaman padi itu bisa tumbuh dengan subur. Bahwa di sini kita dapat menyimpulkan sekolah itu diibaratkan sebagai tempat untuk bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah itu menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, menjadi lingkungan yang aman, nyaman untuk bisa berhidup serta dapat menjaga serta melindungi setiap kulit dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan organisme. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana kita bisa menciptakan suatu lingkungan yang bersih, yang berdiri dari sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut maka tumbuh menjadi karakter terbaik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Dan budaya positif di sini seperti yang sudah kita lakukan, kita terapkan, seperti misalkan budaya sopan santun, kemudian salam, sapa, MAS dan lain sebagainya yang sudah memang tumbuh di lingkungan sekolahnya kita. Nah, di sini boleh saya minta tolong dua orang bapak atau ibu boleh maju ke depan, kita akan bermain lagi. Bagaimana cara tidak bisa? Coba, tidak bisa menggerak. Tiga, harus saja. Ya. Ya, kedua. Maaf. Ada SDM. Tidak bisa. Sama. Dari yang sudah dipraktekkan buka tutup tangan oleh Ibu Guru kelas 6B, sekarang ada pertanyaan, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah tadi Ibu Minarsi ataupun Ibu Sunaina membuka kepalan tangannya? Kira-kira Bu, alasannya mengapa Ibu Sunaina dan Ibu Minarsi tidak membuka kepalan tangannya? Sebuah kekuatan. Oke. Begitu pula dengan yang B. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau yang mengontrol? Kita mau buka atau mau tetap tutup tidak punya tangan? Apakah orang lain? Iya.
dari orang lain. Itu pun kalau misalkan orang lain yang mengontrol kita, itu karena motivasinya adalah motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam diri kita. Nah, di sini positif kita biasa mendengar bahwa disiplin itu yang terbayang di benaknya kita adalah sebuah peraturan, sebuah tata tertib yang teratur, yang kita harus patuh pada peraturan tersebut. Tetapi sebenarnya kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Anak yang tidak disiplin, biasanya kita akan berikan hukuman kepada mereka. Padahal itu sungguh berbeda arti disiplin. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman kepada siswa. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu bahwa hukuman itu tidak akan jangan sebenarnya sudah menit selalu menjaga kebersihan sekolah dan lain sebagainya. Jika motivasi itu berasal dari dirinya mereka sendiri, maka kita tidak memerlukan hal lain untuk menunjukkan kita, atau motivasi internal yang berasal dari luar. Karena motivasi internal itu jauh lebih baik dibandingkan dengan motivasi eksternal yang dari orang lain. Biasanya kita secara tidak sengaja kita merasa bahwa kita adalah orang dewasa yang bisa memaksa anak-anak. Tapi pada kenyataannya anak-anak itu bahkan biasanya ada yang melakukan sesuatu karena ada tujuannya. Kita akan bahas motivasinya. Motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya anak-anak itu membuang sampah pada tempatnya mungkin karena satu langsung dihukum oleh gurunya, bukan karena dari dirinya. Yang kedua, mendapatkan imbalan terhadap oh iya, nanti kalau saya dilihat sampai guru banyak, nanti saya akan dikasih hadiah. Atau mungkin saya kalau dilihat guru, saya pasti akan mendapatkan pujian. Nah, motivasi itu ya, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dibandingkan dengan saya. Artinya bahwa saya akan melakukan sesuatu kebaikan itu adalah karena diri saya sendiri, karena ada manfaat. Saya yakin ada sesuatu manfaat yang ada kalau saya lakukan hal tersebut pasti akan memberikan manfaat bagi diri saya ataupun bagi orang lain. Jadi motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu sebenarnya ada tiga, dan yang lebih efektif kita temukan sama anak-anak itu adalah motivasi yang ketiga. Kemudian biasa kita lihat anak-anak ini kenapa kok di kelas ini nakal sekali, nakalnya luar biasa. Tapi di sini sebenarnya kita harus melihat itu terlambat terus, pasti bla 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 bla. Tapi kita harus telisik dulu apa sebenarnya yang mereka inginkan dari yang mereka lakukan. Kita biasa jumpai anak-anak tiba-tiba merebut makanannya temannya. Dan saya biasanya kadang langsung spontan, pasti langsung marah atau langsung menghukum. Tapi sebenarnya kalau kita dalami lagi bahwa sebenarnya ada kebutuhan dari 5 ini yang mereka ingin penuhi. Misalkan mereka merebut makanannya temannya, oh mungkin kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ini misalkan adalah kebutuhan makanan, kebutuhan yang pokok, makanan, minuman dan sebagainya. Mungkin pada saat di sekolah tadi orang tuanya tidak bawakan bekal, maka dalam posisi lapar, dalam posisi haus, instingnya manusia itu pasti muncul, mungkin merebut makanannya temannya tanpa permisi minta. Kemudian kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, bahwa anak-anak itu
yang nggak soya, nggak lama. Biasanya itu ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Saya ingin bebas. Tapi saya selama ini di rumah dikekang. Di rumah saya dikekang. Saya tidak bisa bermain, saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Anak-anak biasanya lompat sana, lompat sini. Apalagi anak-anak yang kelas rendah, jangan ke kelas 1, kelas tinggi saja biasanya sudah lupa dari satu. Dan mereka itu ingin senang. Mereka itu sebenarnya adalah kebutuhannya akan senang. Dan kita sudah alami pada saat kita masih kecil. Kalau kita terlalu dikekang, tapi muncul rasa sudah tidak nyaman dari dalam diri kita untuk belajar. Jadi sebenarnya anak melakukan suatu kesalahan itu adalah untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan. Apalagi pada saat pertama lalu, setelah saya jadi CPNS, posisi pertama ya saya. Bahkan anak-anak biasanya yang tidak kecapean, saya suruh lari keliling lapangan. Itu saya. Posisi pertama. Kalau tidak begitu biasanya saya cubit. Kalau sudah di tangga saya cubit. Ya, ada jadi saya cewek. Kalau tidak begitu saya kata-katain. Itu adalah saya. Waktu saya awal-awal saya menjadi guru, posisi pertama yang saya lakukan adalah posisi sebagai guru. Jadi penghukum di sini ada dua sebenarnya. Penghukum dengan kata-kata verbal. Dua. Ya. Yang kedua adalah dengan fisik. Dipukul dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk posisi penghukum ini sudah bisa hindari. Karena sebenarnya hukuman yang kita lakukan sama anak itu biasanya akan memberikan bekas yang dalam kepada anak-anak kita. Jadi kita masih ingat pada saat kita zaman di sekolah apa yang sampai yang terbesit di pikiran kita sampai sekarang. Oh, saya dulu pernah dikasih begini sama guru saya. Saya pernah begini sama guru saya. Tapi sampai sekarang kalau kita melakukan suatu kesalahan dan mendapatkan hukuman itu pasti akan terngiang-ngiang. Kita masih ingat sampai sekarang. Bahkan sudah sampai dewasa kita masih ingat. Jadi biasanya menghukum ini Bu, ya anak-anak yang merasa dihukum, dia akan merasa sakit. Biasanya akan merasa kecewa, merasa gagal. Kenapa sih saya sampai melakukan hal seperti itu? Ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini misalkan anak melakukan kesalahan. Kemudian ada kata-kata yang kita membuat mereka merasa bersalah. Ibu sampai kecewa ya melihat kamu seperti itu. Atau bagaimana kalau misalkan ibu kasih tahu sama orang tua kalian, pasti akan ada yang bisa bersalah dalam diri anak. Ini sebenarnya tidak apa-apa, sekali-sekali supaya anak merasa sadar. Oh iya, kalau misalkan orang tua saya yang tahu, saya akan beritahu. Yang ketiga sebagai teman. Jadi posisi sebagai teman itu kita bicaranya kan kita bagaimana kira-kira yang saya kalau misalkan begini, tapi posisinya kita adalah sebagai temannya mereka. Jadi anak ini merasa dilindungi, maksudnya ada teman yang saling berbagi, memecahkan masalah yang dihadapi. Misalkan kesulitan belajar di kelas. Yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau di sini adalah biasanya kita belum membaca catatan-catatan gitu. Oh, si A ini loh sukanya jalan-jalan. Oh, si B ini sukanya misalkan terlambat atau dan lain sebagainya. Oh, si C ini misalkan sukanya keliling-keliling pada saat belajar. Jadi itu memantau. Yang paling potensial itu adalah posisi pada manajer. Di mana posisi manajer di sini adalah kita memposisikan diri kita bahwa bagaimana kita itu bisa anak-anak itu bisa berpikir, oh tindakan yang salah adalah tindakan yang salah. Jadi dengan beberapa rangkaian pertanyaan yang kita pertanyakan sama mereka bisa sadar dengan apa yang dia lakukan dan akhirnya dia ingin memperbaiki. Jadi posisi yang paling efektif bisa adalah sebagai posisi manajer. Nah, sebagai posisi manajer di sini bagaimana kita bisa membuat keyakinan kelas. Ya, jadi kalau di sini adalah mengapa harus keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu sama dengan kita, agama apa yang kita yakini. Kalau kita tidak melakukan kewajiban dengan baik, maka apa yang akan terjadi sama diri kita? Jadi kita yakini terlebih dahulu. Seperti kita
hindari kita menggunakan kata-kata yang jangan. Ya, kita lebih ke kata-kata bersih. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan ruangan kelas dan halaman sekolah. Menemui penjemput di halaman sekolah, selalu berbicara dan berperilaku sopan santun. Dan konsekuensinya, di sini sebenarnya pada keyakinan kita tidak ada namanya hukuman, tetapi lebih cenderung ke konsekuensi. Konsekuensinya bagi pelanggar adalah membaca buku yang menyelesaikan kelas. Jadi dari konsekuensi ini ada hal positif atau manfaat yang bisa diperoleh dari mereka yang melanggar keyakinan sekolah. Jadi sebenarnya ini Bu, Bapak Ibu, ini sudah tidak diperbolehkan karena kalau misalkan anak-anak sudah memang betul-betul punya budaya yang positif, bahkan tanpa dilihat, tanpa dipantau pun mereka sudah melakukan kebaikan tanpa harus adanya. Ini sapinya tidak. Sebenarnya dalam menyelesaikan kesalahan pada anak-anak ini kita katakan tidak bisa langsung menghukumnya, tapi ada tiga poin. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita seolah-olah itu membenarkan. Kita seolah-olah membenarkan tindakan mereka. Padahal tidak. Sebenarnya itu tidak. Hasilnya kita bisa lihat. Yang kedua adalah setelah kita menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita membiarkan mereka, apa yang kamu lakukan? Oh, saya tadi itu membuang sampah sembarangan. Kemudian kita tanya, apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar? Jadi kita validasi, apakah kamu memvalidasi apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar? Pasti mereka akan menjawab, tidak Bu, tindakan yang saya lakukan itu tidak benar. Istilahnya mereka adalah mengklarifikasi apa yang telah dilakukan, apakah yang saya lakukan itu benar atau salah. Kemudian yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas. Makanya tadi setiap di kelas kita harus membuat terlebih dahulu keyakinan kelas. Yang biasa kita buat sudah bisa besar.
dirinya mereka sendiri. Mereka mengetahui kesalahan itu dari mereka sendiri dan mereka lah yang memperbaikinya. Kita hanya mengantarkan saja, kita hanya menuntut saja apa yang harusnya mereka lakukan. Dan itu Ibu, mungkin sudah banyak sekali pembicaraan Bapak Ibu. Seperti kopas tuh. Ya, terima kasih. Ya, boleh video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga